Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sungguh mulia akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sepanjang hayatnya beliau menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia. Karena itu sungguh beruntung mereka yang hidup sejaman dengannya dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Tidak ada orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hatinya tertutup dengan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melaksanakan amalan-amalan secara waro, yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari itu adalah hari Jumat dan musim Haji Wada. Haji Wada merupakan haji terakhir dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya tahun-tahun itu merupakan momen terakhir dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Jumat terakhir itu, di hadapan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah berpidato dan meminta kepada para sahabat yang mungkin pernah sakit hati atau tersakiti oleh Rasulullah untuk melakukan kisos. Kisos yang mana artinya adalah pembalasan. Hal ini lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mendapatkan hal serupa ketika kelak di hari kiamat. Dalam pidatonya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan Nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak." Semua para sahabat terdiam tanpa sepatah kata pun, karena mereka merasa tidak pernah yang namanya kekasih Allah berbuat salah kepada mereka, apalagi menyakiti mereka. Sehingga Rasulullah mengulang kata-kata tersebut sampai 3 kali, namun tetap tidak ada jawaban sepatah kata pun dari para sahabat. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, dalam keheningan itu tiba-tiba ada satu sahabat yang berdiri dan berkata. Sahabat ini bernama Ukaisyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika tidak engkau imbau orang-orang 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu. Apa yang engkau inginkan, wahai Ukaisyah?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukaisyah kemudian menuturkan kesaksiannya pada waktu perang Badar silam. Dia mengingat saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali, sehingga mendahului unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malahan Ukaisyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslimin. "Ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu saat itu apakah engkau bermaksud mencambukku atau onta," tutur dia. Sontak saja para sahabat pun kaget dan berdiri, karena tidak menyangka akan ada sosok Ukaisyah yang berani bertindak seperti itu. Kemudian ada satu sahabat dengan kemarahannya berkata, "Berani-beraninya engkau bertindak seperti itu kepada Nabi," karena mereka sangat yakin bahwa Nabi tidak sengaja. Apalagi terkena sabetan pecut ketika naik kuda atau unta, itu adalah hal yang biasa. Para sahabat yang di sana pada marah, namun Nabi tidak. Malah beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat heran, untuk apa Bilal meminta cambuk, sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa. Di masjid, para sahabat sudah berkerumun. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Ukaisyah. Mengapa pria ini sampai tega meminta kisos, yakni hendak menghukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cambuk? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal itu menjadi perkara di akhirat kelak. Ketika Bilal sampai, maka diserahkanlah cambuk itu kepada Ukaisyah. Abu Bakar dan Umar segera menghadang sahabat itu. "Wahai Ukaisyah, ambil cambuk itu dan biarkan aku yang dicambuk. Kami tidak rela engkau mencambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata mereka hampir bersamaan. "Duduklah kalian, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua," perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Abu Bakar dan Umar, sebenarnya semua sahabat dan kaum muslim di sana ingin menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
sebagai sasaran cambuk Ukaisyah tersebut. Namun Rasulullah SAW sudah menjatuhkan instruksi, "Ukaisyah, cambuklah aku. Lakukanlah bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu," kata Nabi SAW. Ukaisyah terdiam. Kemudian Ukaisyah berkata, "Ya Rasulullah, pada saat engkau memukulku, aku sedang tidak memakai baju." Para sahabat yang melihat dan mendengar itu menjadi sangat geram kepada Ukaisyah. Kok berani melakukan hal itu kepada hamba yang paling suci di muka bumi ini, yang menjadi kekasih Allah. Namun Rasulullah SAW mengerti. Lantas beliau membuka bajunya, maka para sahabat pun menangis. Tidak tega melihat Rasulullah menyingkapkan baju atasnya dan akan menerima cambuk dari Ukaisyah. Setelah baju terbuka, Ukaisyah mendekat. Para sahabat lain ingin menghalang Ukaisyah yang sudah membawa cambuk. Namun Rasulullah SAW justru menyuruhnya lebih dekat dan melarang para sahabat untuk menjegal Ukaisyah. Setelah dekat dan tangisan para sahabat kian memekakkan telinga karena tidak tega melihat Nabi dicambuk, dan Ukaisyah justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia menghampiri diri Nabi dan memeluk beliau. "Aku tebus engkau dengan jiwaku ya Rasulullah. Siapa yang sanggup memukulmu? Aku hanya ingin menyentuh badan engkau yang dimuliakan oleh Allah dengan badanku, dan Allah menjagaku dari neraka dengan kehormatanmu," kata Ukaisyah dengan derayan air mata yang sudah tidak terbendung lagi. Rasulullah SAW pun tersenyum, kemudian berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli surga, inilah orangnya." Seketika orang di sana ikut gembira dengan Ukaisyah, seorang pemuda yang alim dan begitu mencintai Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini dinukil dari kitab An-Nail Al-Hasis bi Hikayat Al-Hadis karya As-Samarqandi. Edisi Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Alfabet dengan judul 200 Motivasi Nabi dan Kisah Inspiratif Pembangunan Jiwa. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit kisah ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita semakin mencintai Nabi SAW. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.